Oke, selamat pagi, selamat ketemu di channel Santo X MPM. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, subscribe. Buat yang belum, ya enggak apa-apa. Nanti pelan-pelan segera di like, komen, dan subscribe ya. Kemudian video ini, video di channel Santo X MPM itu ada beberapa memang yang kita istilahnya apa ya, spesifik tentang apa? Tentang bengkel, tentang teknik, tentang motivasi. Jadi saya lebih banyak menceritakan kehidupan saya, perjuangan saya dan teman-teman saya, mulai dari belajar, magang, jadi mekanik, kemudian jadi apa ya, instruktur, kemudian jadi kepala bengkel, sampai dengan keluar mulai buka bengkel sendiri. Intinya bahwa ini real bahwa ini kehidupan saya, perjuangan saya. Saya memulai dari nol, dari saya bukan siapa-siapa. Sekarang pun bukan siapa-siapa sih, cuman saya bersyukur hari ini. Kenapa? Dulu saya jangankan sepeda motor, sepeda ontel, sepeda pancal aja saya nggak punya gitu. Tapi hidup juga kontrakan di petak kecil gitu toh. Terus kemudian saya belajar magang, terus jadi mekanik. Kemudian setelah jadi mekanik diperbantukan di instruktur mungkin 2 tahun, dikembalikan di bengkel lagi, kemudian ngerjakan klaim, bongkar mesin, kemudian jadi service advisor, kemudian naik jadikan kepala bengkel di Sidoarjo sana. Saya sempat di NTT juga, saya sempat di Jember. Jadi mungkin pengalaman itu bukan karena saya ingin ke Jember, ke NTT, tapi memang itu perintah dari perusahaan. Saya ketika NTT buka, saya disuruh ke sana 3 bulan di sana. Kemudian gimana caranya 3 bulan saya bisa balik di sana, jalan mengkader putra daerah. Kemudian di Jember juga dulu awal-awal buka saya juga dikirim ke Jember juga. Intinya apa? Saya enggak pernah, ya saya enggak istilahnya melarang teman-teman itu ngomong masalah pendapatan, gaji, dan yang lain-lain. Silahkan, itu hak pribadi, itu haknya masing-masing. Buat saya memang benar-benar belajar. Saya ingin bisa, setelah saya bisa, saya ingin keluar gitu. Jadi keinginan saya untuk keluar dari tempat bekerja itu memang ada. Dari awal saya masuk itu saya sudah punya target. Ketika saya sudah bisa, ilmunya saya sudah dapat dari teknisnya, kemudian administrasinya, kemudian cara pelayanan ke konsumen, dan banyak hal lah. Istilahnya mungkin saya agak telat karena waktu 17 tahun itu mungkin sudah terlalu lama. Tapi ya itu, karena memang saya dari nol, saya dari nggak punya apa-apa. Jadi saya pelan-pelan itu dengan semangat, kemudian konsisten, saya belajar. Akhirnya di tahun ke-17 saya berani keluar. Saya minggir. Dia bukanya nggak di Surabaya. Kenapa? Di daerah. Bukan karena istilahnya saya orang daerah, enggak. Tapi memang bayangkan kalau saya buka di Surabaya, mungkin saya bisa sewa setahun 2 tahun. Tapi enggak bisa. Tapi kalau di daerah kan low budget, sewanya masih murah. Jadi saya masih bisa. Setelah 5 tahun kemudian mungkin saya bisa beli. Tapi kalau di Surabaya berat. Kenapa? Sewanya jauh udah mahal. Sewanya mahal. Kemudian berjalan 5 tahun. Setelah 5 tahun, nah kita dilema. Kita mau sewa lagi, harganya sudah berapa? Udah nggak nututi lagi. Setelah bahasa kita harga sudah nggak terjangkau lagi kalau kita ngomong sewa di Surabaya. Sewa pertama 5 tahun pertama oke. Tapi pertanyaannya, setelah 5 tahun kemudian kita mau sewa lagi bengkel, jualan jasa, nggak nututi bos ya. Itu pertimbangan saya kenapa kok saya ke daerah itu. Kemudian yang kedua, ketika beli 5 tahun kemudian oke lah, kita mungkin bisa istilahnya menyisihkan sebagian pendapatan. Kemudian kita rencana mau beli, harganya berapa bos? M lebih, sudah MM-an lah, saya nggak ngerti itu berapa itu. Cuman kan untuk saya itu terlalu berat waktu itu. Makanya mikir saya lebih baik ke daerah aja. Saya memulai sesuatu yang nol, memang nol. Saya nggak tahu lokasinya, saya nggak tahu daerahnya.
bahkan saya kesana aja pakai GPS. Jadi saya benar-benar berjuang dari bawah. Itu kenapa hari ini semua itu sebenarnya karena mau, mampu, berani. Itu banyak orang yang punya kemauan, mau, mampu banyak, berani banyak, tapi yang konsisten, nah ini yang berat. Jadi teman-teman mungkin ini pelajaran, nanti masih banyak cerita-cerita seru sebetulnya. Kenapa? Karena memang yang saya ceritakan itu nggak jauh dari pengalaman saya. Itu perjalanan hidup saya, dan saya istilahnya kenapa kok ya liku-likunya itu kalau dibahas nggak selesai. Cuman ini sepenggal ya, nanti kita mungkin bisa cerita yang lebih detail, lebih. Saya pingin sih ada teman-teman yang perjuangan awalnya sampai kemudian punya bengkel itu seperti apa. Itu mungkin lebih menarik. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Santo X MBM. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton tapi belum like, comment, dan subscribe. Saya senang kok, ditonton aja sudah senang. Mudah-mudahan channel saya bermanfaat, bisa membangkitkan semangat. Kemudian ya paling tidak ini bagian dari istilahnya perjuangan saya. Jadi mudah-mudahan bisa membuat teman-teman sadar bahwa oh iya, orang akan terlihat itu ketika orang sudah punya, tapi orang nggak akan tanya gimana caranya dia punya. Nah, ini saya mau menggali sisi itunya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, selamat belajar.